podcast Bambu dan Kehidupan. Kali ini kita akan berbincang bersama salah satu pemuda yang terlibat di Pasar Papringan. Mari kita kenalan dulu nih sama tamu kita. Silahkan Mbak, perkenalkan diri. Halo, nama saya Winda. Saya asli dari Desa Ngadiprono, tempat Pasar Papringan ini. Oke, terima kasih Mbak perkenalannya. Terima kasih juga nih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Mbak Winda ini kan salah satu pemuda yang terlibat di Pasar Papringan. Iya, betul. Bagaimana kegiatan Pasar Papringan yang terjadi selama ini? Dari dulu yang tempat sangat kumuh jadi pasar yang viral dan seperti ini tuh prosesnya juga panjang banget ya Mbak. Jadi saksi dari yang dulunya tempat sampah jadi sekarang tempat apa ya namanya jadinya? Bisa dibilang wisata ya. Iya ya. Jadi kayak gini tuh bener-bener bangga sih, bangga banget kayak gitu. Seperti apa sih Pasar Papringan untuk Mbak Winda ini? Kalau buat saya pribadi sih Pasar Papringan itu udah kayak rumah ya, dari orang-orangnya, dari makanannya, jadi kayak kangen rumah nggak sih Mbak? Kalau misalnya kita ya jadi kayak gotong royongnya gitu-gitu sih lebih. Mbak Winda ini terlibat sebagai apa ya di Pasar Papringan? Aku dulu sebagai teller, sempat juga jadi keuangan ya? Iya, di keuangan, sempat juga jadi koordinator keuangan juga. Oke, apa sih yang kamu suka di Pasar Papringan? Jelas kulinernya sih untuk ikonnya Pasar Papringan. Iya, Beda dari yang lain kan. apa sih uniknya kuliner di Pasar Papringan dibanding dengan yang lain nih? Satu sih lebih sehat sih Kak, jadi lebih nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai pewarna gitu, yang jarang kita temukan ya untuk di era sekarang. Jadi lebih udah jarang aja sih, jadi kayak lebih menarik gitu buat Kayak kita. misal pewarnanya Iya, pakai bahan alami, jadi kayak kita tuh jarang banget jadi yang itu sih yang bikin penasaran orang-orang mungkin ya. Jadi oke. Jadi kalau di Pasar Papringan itu lebih banyak kulinernya ya. iya, dominan kuliner, cuman juga ada kerajinan, ada seni juga kita kasih juga sih di sini. Oke. Pasar Papringan itu berarti kan melibatkan banyak manusia ya, Banyak kalangan, banyak kalangan. Jadi sebagai pemuda nih, keterlibatannya pemuda-pemuda warga Ngadiprono ini apa ya? Maksudnya bisa diulangi lagi nggak? Keterlibatan pemuda-pemuda warga nih di Pasar Papringan itu Banyak sih Mbak, jadi kita juga ikut bangun ini dari nol sampai sekarang. Jadi ikut kayak misalkan ada event apa, jadi kita ikut ditarik juga. Jadi kayak ada tamu apa, kita jadi ikut terlibat juga. Jadi simpelnya sih banyak
banget ya kalau keterlibatannya, cuman lebih ke pembangunan ini rata-rata emang dari pemuda-pemuda warga asli sini gitu. Jadi untuk warga sini sih banyak banget keterlibatannya di dalamnya, dari mulai pembangunan lincah-lincahnya, dari pembangunan fisiknya, ya, dari fisiknya sampai pembangunan emosinya ibu-ibu, semuanya itu kita juga terlibat gitu. sekali ya. Jadi pasar papringan itu tidak lepas dari pemuda. Tidak lepas dari pemudanya. Kemudian apakah pasar papringan itu sudah berdampak positif untuk pemuda-pemuda di sekitarnya? Banget, dampak positif banget untuk Contohnya nih apa? untuk saya pribadi ya. Dari dulu saya yang sangat introvert mbak, terus ditunjuk, oh kamu jadi keuangan ya gitu. Duh nggak pede mbak ngomong sama banyak orang kan, kalau misalnya di teller kan harus banyak orang nih yang ini. Dulu tuh aku ngomong jilbab ditutup mbak, sampai Malu ya? malu gitu, kayak dilihatin orang tuh ini apa sih, mereka pada lihat kita loh gitu. Terus ada satu dari sepeda gini, lu ngomong di depan orang muka ditutup kayak gitu mau lihat apa gitu kan. Kayak digituin. Terus ya juga ya, dari situ mulai kebentuk sedikit-sedikit, oh iya makin pede nih ngomong di depan orang, kayak public speakingnya dibentuk. Terus udah biasa ngobrol sama orang, jadi kita bisa ngajarin ke ibu-ibu, bu gini loh yang ramah ke orang tuh kayak gini. Jadi dampak positifnya ke papringan juga, oh iya ramah-ramah gitu, nggak malu, masa iya ditutup lagi gitu kan. Terus kebetulan dari teman-teman kita juga, Mas boleh sebutnya nggak sih? Dari Mas Rafiq bilang gini, nih ada kesempatan nih dari ini, kamu mau ikut nggak gitu, kayak seminar di sini Pengembangan skill, pengembangan ya. skill begitu. Terus buat ke karir juga secara nggak langsung saya dari sini mbak. Kalau misalnya Mas Rafiq bilang nih, kamu ikut kursus ya, terus waduh nggak apa-apa sama Maya, kan dari papringan nih Mas, iki loh Mas, kan di perhotelan, jadi kayak hospitality industries. Ngomongmu udah bagus, udah dikembangin lagi aja, ikutlah itu dari ini loh yang dari papringan. Di sana juga dikenalin, ini pemuda papringan gitu. Kayak satu kebanggaan gak sih mereka jadi kenal papringan lagi gitu kan. At least di kursus selama 3 bulan, lanjut ke training di Jogja. Kan kita udah bawa bekal public speaking yang bagus nih dari sini, dilepas di Jogja, ternyata makin diasah lagi, makin bagus. Terus diterimalah jadi staff di sana sebagai di hotel. Jadi kayak wow, papringan gitu, bisa bawa gitu. Yang Mbak Winda ini ya sangat terbantu. Iya, sangat terbantu dari sini. Jadi berarti apa namanya, efek positif, dampak dari pasar papringan itu tidak hanya di pasar, Tidak hanya di pasarnya saja. Setelah adanya pasar papringan ditarik menjadi apa namanya, seminar atau workshop, pelatihan, iya gitu. sehingga bisa membekali diri kita untuk kita mencari pekerjaan di Iya. kali ini. Iya, jadi udah bawa bekal dari sini gitu, udah dikasih ini gitu. Apa ya, bekal-bekal itu bisa dikembangkan di luar. Dikembangkan di luar, Tapi betul. sangat membantu ya. Sangat membantu banget. Jadi kayak, oh jadi ini ya kerja dengan passion, dengan suka, dengan senang. Jadi selama 3 tahun tuh nggak berasa, oh iya ya dari papringan loh gitu. Gini Mbak Winda, zaman sekarang ini bisa dikenal
pasar papringan itu kan menghadirkan nilai-nilai yang tradisional, nilai-nilai yang lebih ke zaman dulu ya, kayak misal dari pembangunan fisiknya pun jalan-jalan di pasar papringan itu kan kayak perasaan itu kan ada di zaman dulu kan. Iya. Kan sekarang ini kan lebih ke aspal juga, blok. Iya. Nah, di pasar papringan ini tuh cocok nggak sih untuk anak-anak muda sekarang ini? Menurut saya sih cocok sih Kak, soalnya kan kita udah jarang nemuin yang kayak gitu, dengan kita ngenalin oh masih ada loh yang suasana dulu, ternyata suasana dulu tuh lebih menarik dari sekarang. Secara itu kan kita udah jarang nemuin ya, mungkin untuk anak muda sekarang tuh malah lebih menarik dari yang sering kita jumpain gitu. Yang FOMO-FOMO Iya, gitu yang ya. FOMO gitu. Kalau anak-anak muda sekitar sini tuh sudah maksimal belum sih terlibat di pasar papringan ini? Untuk keterlibatannya sih sejujurnya kalau yang angkatan aku udah sih Kak, cuman lebih untuk yang sekarang sih sepertinya rada berkurang. Satu juga karena mungkin mereka sekolah ya, jadi jarang ikut kumpul-kumpul gitu. Jadi keterlibatannya masih Belum maksimal maksimal, ya, masih ada yang belum. Tapi secara garis besar udah banyak ya. banyak sih ya. Iya. Dan itu cukup membantu ya. Cukup di pasar membantu. papringan. Iya. Kalau menurut Mbak Minda nih, supaya menarik anak-anak muda terlibat di pasar papringan itu gimana sih caranya? Lebih di apa namanya, dideketin lagi sih Mbak. Kalau dulu kan benar-benar kita dideketin ini Secara ayo, personal ya. iya, ayo Diajak. diajak. Sekarang lebih ke mereka soalnya mungkin Kak ya karena udah gadget sih ya Mbak, jadi kayak apa-apa dari gadget, apa-apa udah jarang ngobrol kayak gini gitu, jarang peduli sih sama ini. Lebih dideketin aja sih, diajak meeting, kumpul, ayo kumpul sana nih, ada ini Ya, pasar. iya ayo Main di pasar, terlibat di pasar. Jadi mungkin dengan ajakan-ajakan itu bisa menarik menggali, iya menarik, pemuda sini untuk bisa terlibat secara iya betul. Tapi kira-kira ini ada tantangan nggak sih untuk pemuda-pemuda sini dengan adanya pasar papringan ini? Tantangan ya Kak. Tantangan pemuda yang terlibat dengan saya nih saya jadi mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Kalau saya pribadi sih enggak sih Kak ya, cuman dulu tuh tantangan terbesar aku tuh ini di teller pas rame banget, kredit, uangnya habis, kita harus muter satu pasar, iya satu pasar narik uang buat nyediain lagi di teller, kita narik terus tantangan besar karena di situ ada tanggung jawab yang besar banget, ini uang loh gitu sih. Meskipun bukan dalam bentuk Iya, meskipun bukan bentuk rupiah tapi itu uang gitu. Uang gitu. Ini tetangga-tetangganya Mbak Bunda atau keluarganya Mbak Bunda sendiri ada nggak sih yang terbantu secara ekonomi Ibu dengan adanya pasar papringan ini? banget. Ya lebih ke ibu kan juga jualan di papringan. Oh, itu Jualan nasi rames buat teman-teman yang besok ke papringan jangan lupa beli ya. nasi rames. Nasi rames betul. Jadi kayak iya dapat tambahan lagi. Gimana sih cara paling efektifnya mengenalkan pasar papringan ke pemuda-pemuda, ke anak muda zaman sekarang?
sih Kak, tetap gadget ya. Soalnya kalau misalnya media sosial, soalnya kalau zaman sekarang tuh kalau misalnya dari mulut ke mulut aja nggak cukup, nggak sih, harus pakai ada dokumentasi. Ini loh kayak gini papringan tuh, jadi bikin penasaran orang gitu. Lewat Instagram mungkin, YouTube gitu. Oke. Ini yang terakhir nih Mbak Winda, apa ya pesan Mbak Winda sebagai pemuda nih yang terlibat di pasar papringan untuk pasar papringan dan juga warga sekitar yang terlibat di pasar papringan? Pesannya sih pertahanin aja kekompakannya yang udah dibangun selama 8 tahun ini. Semoga tetap menjadi berkah buat warga Ngadiprono dan sekitarnya. Dan juga buat anak-anak muda, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada ini nih, ikut yuk, karena itu juga buat bekal diri kita sendiri buat kedepannya gitu, entah itu di karir atau di jodoh nih Kak. Soalnya aku juga jodohnya ketemu di sini ketemu di papringan gitu, jadi impact solidnya lebih dipertahanin aja sih Kak, dari lebih solid, terus tanah-tanahnya juga dipertahanin biar ini loh ikonnya papringan tuh orang-orangnya ramah gitu. Apakah dulu sebelum ada pasar papringan orang-orang sini nggak ramah? Ramah juga sih Kak, cuman lebih ke pemalu sih, nggak apa ya, ramahnya tuh sekedar iya oke, mari Mbak gitu, nggak yang ajak ngobrol gini-gini. Mungkin karena kurang interaksi ya dulu sebelum ada papringan. Jadi mungkin ada alasan untuk interaksi. Iya, alasan untuk pasar papringan. Iya gitu, Interaksinya warga itu bertambah gitu. Jadi lebih ramahnya itu lebih banget. Jadi ada selain di ekonomi yang terlibat, yang terdampak nih, berarti secara komunikasi juga ini ya. Komunikasi juga, lingkungan jadi lebih bersih, nggak ada sampah di sembarangan tempat, juga lingkungannya lebih rapi gitu sih. Banyak banget manfaatnya. Cukup dari sini. Menyemangati anak muda nih, menyemangati anak muda untuk terlibat di pasar papringan. Iya, Pasar papringan lebih semangat lagi dalam pelaksanaan. lebih ramai lagi kalau bisa, iya. Kita ajak nih, ayo anak mudanya biar bergabung nih ke pasar papringan, terlibat secara langsung. Buat teman-teman yang belum terlibat di pasar papringan, mungkin bisa mulai nih dari setelah lihat podcast ini, bisa join ke papringan karena menyenangkan itu di papringan gitu. Dapat banyak ilmu, banyak teman, banyak Betul juga nggak? uang sih ada sih ada aja ada sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bambu dan Kehidupan ya. Iya, bambu yang menghidupi. Ya, dari sini tuh kita bisa belajar ya. Bambu itu tidak sekedar hanya tanaman saja, tapi di situ juga ada simbol semangat, kekuatan, bahkan inspirasi juga ya. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami bersama Mbak Winda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Bye bye. Bye.